Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama, kita sama-sama mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, juga nikmat sehat serta panjang umur yang sehingga dengan nikmat itulah saya pada kesempatan malam hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali dalam rangka melaksanakan kewajiban Islam KTM Pondok Pesantren Surya Raya, yaitu amaliyah bulanan yang yaitu manakib Tuhan Syahabul Qadir Aceh, dan semoga kita senantiasa bisa istiqomah untuk menjalankan apa yang telah diamanatkan, diperintahkan oleh mursyid kita, yaitu Syekh Ahmad Syaikh Al-Fatihul Arifi, untuk bersungguh-sungguh melaksanakan tugas kita, yaitu zikir harian, khotaman, dan juga manahib. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita umatnya hingga yaumil qiyamah. Yang saya hormati pemangku manahib jamaah majelis zikir Nurul Ulum, Masjid Nurul Ulum, dan juga yang saya hormati para ikhwan PTM Surabaya. Semoga tidak semua senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk melaksanakan apa yang diperintahkannya menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan kekuatan oleh Allah untuk meninggalkan apa yang telah dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jemaah manakib yang dirahmati Allah, harus di sana mati diganggu bayar supaya kita apa bayar lewatan kemalaman setengah 11 pas, harus jam 11 harus sudah makan. Dan jemaahnya masih jatuh maghrib. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menerjemahkan apa yang tadi dibaca dalam ilahi tilawah, baik apa bacaan ayat suci Al-Quran yang tadi dibaca oleh saudara kita Pemirsa Sayyidul Ali, ternyata luar biasa. Ya, udah perlu dicatat oleh ketua RUPN Polri. Nah, mau gitu karena ada buka ilmu nirah, jadi dirantai sukuna dirantai supaya gampang nyarinya, supaya tidak dilantai baik yang listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Muhammadan aba ahadin min rijalikum. Muhammad itu bukanlah ayah seorang laki-laki di antara kamu semua. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyina. Tetapi dia Muhammad adalah Rasul dan penutup para nabi. Wa kana Allahu bi kulli syai'in alima, dan Allah Maha tahu akan segala sesuatu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah
sebanyak-banyaknya. Dikrotafiroh sebanyak-banyaknya. Wasabihu faratau wa asila. Wasabihu, dan sucikanlah Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah, baik itu di waktu pagi dan petang. Wa huwa alladhi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu. Wa huwa alladhi, dialah yang memberi rahmat karunia bagimu manusia. Malaikat juga memintakan ampun bagimu, liyukhrijakum minadz zulumati ila nur, maka Allah akan mengeluarkan kamu dari kegelapan alam yang ke dalam alam yang penuh cahaya. Balik dari biar ada konkret. Jadi asbabun nuzul kemarin ayat yang ke-40, karena orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, orang-orang munafik tidak henti-hentinya menghina, mengejek Rasulullah SAW atas pernikahan Rasulullah dengan Zainab. Mereka mengejek Rasulullah. Kenapa? Karena menikahi mantan istri anaknya. Yang kemarin dari sini ya. Padahal anak itu adalah anak angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu bukan bapak kandung dari seorang laki-laki dewasa di antara kamu, makanya jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Rasulullah adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dia adalah nabi terakhir yang menjadi bapak rohani bagi seluruh umat manusia. Bapak rohani luar biasa. Dokter rohani, bukan rohani, jasmani juga. Bahkan jasmani dan rohani bagi semua manusia. Karena itu janda Zaid bin Harisah, jadi anak-anak Nabi tadi namanya Zaid bin Harisah, dapat dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan anak angkat. Dan Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu biar kalian lakukan. Maka ayat ini merupakan dalil bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terakhir, penutup para nabi. Jadi kita perlu yakin bahwa Allah tidak mengutus seorang Rasul dan Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang perlu kita cermati bahwa Rasulullah itu adalah pembimbing rohani. Bahkan bukan hanya rohani, juga jasmani. Kenapa? Karena Allah mengutus Rasulullah baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk menyampaikan syariat, untuk menyampaikan perintah-perintah Allah, syariat yang disyariatkan Allah untuk manusia, supaya Rasulullah menyampaikan kayak perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, perintah puasa, perintah haji.
menyampaikan syariatnya, juga Rasulullah menyampaikan umatnya untuk juga usaha, bukan hanya apa berdoa terus, tetapi Rasulullah juga memerintahkan membimbing para umatnya pada waktu itu untuk sahabat, menjadi pembimbing ruhani bagi para sahabat. Makanya sampai sekarang yang kita kerjakan ini adalah hasil dari bimbingan rohani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qadariyahnya, bimbingan rohani qadariyahnya dari Sayyidina Ali sampai ke Bangsa Guru Agung Ahmad Syaikh Abdul Arifin. Kemudian rohani zikir sirnya dari Sayyidina Abu Bakar sampai ke Bangsa Guru Agung Syekh Ahmad Syaikh Abdul Arifin. Ini yang namanya silsilahnya nyambung. Ini yang disebut zikir bersama. Maka inilah pula yang disebut thariqah yang mutabak. Jadi nggak usah ragu, nggak betul di situ. Nah, tinggal kitanya saja yang laksanain ini. Tapi memang sungguh sulit. Kalau Rasulullah mendapat bimbingan rohani dari Allah, malaikat Jibril ke Rasulullah, ibarat pertama kali cetakan pertama, belum ada ngeblurnya, dari malaikat Jibril ke Rasulullah kemudian ke para sahabat langsung cetakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau mau itu cetakan sepatu tapi yang pertama, yang belum dipalsukan, kan masih orisinil masih. Dan kita sudah dari sahabat ke tabi'in, juga atba'ut tabi'in, tetap tabi'in, kemudian ulama awal, ke ulama akhir. Sekarang kita cetakan ulama mutakhirin. Nah, makanya cetakan ulama mutakhirin ya begini. Perlu usaha keras supaya memperbaiki diri kita menjadi berguna. Kalau untuk menjadi seperti cetakan pertama, para sahabat ya susah. Bahkan para tabi'in susah, para ulama ahli Allah pun susah. Dan kita udah mau berapa tuh dari Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama awal, ulama khusus. Kalau cetakannya itu sudah dicetak berapa kali ya? Sudah dicetak berapa kali? Maka membutuhkan satu upaya, satu kerja keras. Kalau kita ingin bisa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka supaya kita itu bisa sebagaimana para guru-guru mujtahid ada, bagaimana alimnya, tawadhunya guru kita, mursyid kita Syekh Ahmad Syaikh Abdul Arifin. Dahese. Maka harus upaya
didorong dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya, kalau kita ingin menjadi orang yang iman, orang-orang yang beriman, kalau kita ini sudah iman, ya, supaya kita bisa baik, menjadi orang yang lebih baik, maka perbanyaklah zikir mengingat Allah. Ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya kita mengingat Allah. Zikir mengingat Allah pun kalau tidak ditanamkan, dia tidak jadi ternyata. Orang yang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan itu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak, bahkan diperbanyak. Dikasih minimal 165 saja masih ditawar 30. Itu kan minimal 165. Zikron kadzro sebanyak-banyaknya tidak ada itu los. Jadi jangan terpaku di 165. 165 jadi turbo terus saya. Kalau Pak Yanto saya cuma bodoh ya. Sama aja. Kemana lagi ya? Kalau mancing ya. Zikir yang itu saja dengan minimal 165 diperintahkan kita untuk apa? Membersihkan diri. Itu pun harus melalui bimbingan. Maka di dalam kitab Sudur, kalimat thayyibah yang didengar dari orang lain, kemudian kita langgengkan, ya, kita langgengkan, terus kita baca sholat, baca la ilaha illallah sama sebanyak-banyaknya. Maka itu tidak bisa membersihkan hati kita. Tapi apakah jelek? Tidak boleh ngomong jelek. Tetap itu bagus. Karena diibaratkan dia cuma tumbuh subur rindang. Cuma jadi diibaratkan pohon yang rindang saja. Tetapi tidak bisa dialah ulangnya. Cuma bisa buat teduh. Kalau panas, mending kan? Masih bisa buat teduh, buat ngasuh. Kalau dalam perjalanan panas, capek, bisa ngasuh di bawah pohonnya. Tapi tidak ada yang bisa diambil buahnya. Pohon beringin, ayo mau dibuat apa? Kainnya tetap bisa dibuat kusen, daunnya dipakan sapi nggak doyan, akarnya diribut kemana-mana. Tetapi masih ada manfaatnya. Apa? Nahan longsor, dan juga bisa buat teduh. Tetapi kalimat thayyibah yang ditanamkan itulah yang akan mampu mengobati sakit yang ada di hati kita, membersihkan kotoran-kotoran di dalam hati kita. Yang kalau kita ada sakit, kalimat thayyibah yang ditanamkan oleh Muhsin itu bisa menyembuhkan. Dan untuk organ yang sudah bagus, maka akan lebih mengkilat, lebih bagus. Yang sakit sembuh, yang dalam kondisi sehat menjadi luar biasa. Itu adalah zikir yang ditanamkan. Siapa yang menanamkan? Tidak sembarangan. Kita tahu sudah tidak sembarangan, dan juga kitab Sirul Asror juga demikian sama. Apabila kita ingin membersihkan hati kita dari sifat-sifat nafsu amarah, nafsu lawamah, maka harus langgengkan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Tetapi kalimat itu yang ditanam oleh Muhsin. Tidak bisa saya misalnya
Aye, ya sini ya. Kenapa? Tak cari pikir lah, itu loh. Terus pikir terus, kalian nggak bisa. Mursyid itu adalah seseorang yang sudah mampu membawa murid-muridnya menuju perjalanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada misalnya seseorang mengajarkan zikir, tetapi zikir itu untuk mendapatkan keuntungan di dunia, misalnya supaya doanya jadi makbul, cesplem, supaya jabatannya naik, supaya menjadi orang kaya, supaya itu masih urusan dunia, bukan mursyid. Ya dulu biasa. Karena kalau mursyid tidak seperti itu. Terus pokoknya ke Allah saja. Ilahi anta maksudi waridho kamar lubusin dijualin Allah, ridhonya Allah. Terus supaya apa? Supaya tertanam di dalam kalbu kita itu kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya seperti itu bisa tertanam di dalam diri kita, harus memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Harus memperbanyak zikir, tetapi zikir yang bersanad. Zikir yang sanadnya nyambung sampai Rasulullah, tidak bisa nemu di jalan cuma kita mujarabah. Sholawat baca 444, ditiupkan ke air, diminumkan ke kakao cakreta farwan. Ini kita mujarabah ayat dari ini baca 6.666 tuh bisa bager dagang bacain sholawat Jibril 6.600 laris. Ada gadis cantik dibacakan sholawat 6.666 laris. Ya, bukan seperti itu, ya. Kan masih ke situ-situ aja. Tetapi zikir yang betul-betul, dan makanya kita sudah dikasih, kita sudah nih loh, kalau mau melaksanakan ayat Allah, nih loh, bahasanya kan itu nggak begitu saja. Pak Yanto, Allah memerintahkan nek kamu iman kepada Allah, maka perbanyaklah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, supaya tidak salah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa orang beribadah itu hanya karena Allah. Nih dikasih petunjuk. Nih dikasih tata cara ibadah, risalah ibadah di Suryala, ya apa kita apa di namanya? Ibadah, buku ibadah. Tuntunan ibadah itu nggak salah, ikutin saja itu orang bakalan salah. Ketimbang asal ngomong. Nah itulah mana ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha. Maka beruntung sebenarnya kita mau melaksanakan perintah Allah yang ini, tetapi kita sudah dipandu, sudah dikasih rel. Dengan apa? Pegang nih kudu Jumat, pegang nih tuntunan ibadah dari Suryalaya, nggak akan salah. Yang salah itu yang metode, pikir tetapi tidak bersanad. Ini bahaya. Kalau ada orang yang, ajaran itu pikir nanti saya pikiran. Nanti bisa, itulah karena dikir, itulah yang tidak bersanad, tidak nyambung ke Rasulullah. Dan tujuannya, orang dikir tujuannya bukan Allah. Contoh, orang dikir supaya bisa ngapung di udara, puasa 40 hari, baca apa
yang kita misalnya. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya kan? Tetapi bukan yang dari itu. Saya niatnya supaya bisa terbang. Begitu puasa udah dapat 50 kali, dikira udah bisa terbang. Aku. Kan yang bilang, saya bisa terbang. Ke bawah. Keinginan tadi ke bawah. Maka kita masuk dipanggil edan tekataikan. Ya. Zikir tekataikan sengklek jadi edan. Obatnya. Tapi kalau kita emang sudah dikasih ulul Jumat asal tadi di depan ilahi anta maksud Allah yang dimaksud, terus tidak bakalan salah. Nah bagaimana akhirnya ini mahabbah kita ditanam oleh Allah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu. Jangan banyak-banyak. Kita masih belum ada segini. Kita dikasih sepupu ini saja rasa cintanya kepada Allah, terus lari dunia. 5%, 10% aja dikasih cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak itu dunia. Maka sok ada teman janda. Dicabut itunya dulu. Dicabut kesadarannya atas dunia. Semua yang diingat hanya Allah. Khaliful adat jadinya. Nah, yang terakhir para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wasabihu radau wa asina. Sucikanlah nama Allah Subhanahu wa taala. Sucikan Allahmu. Di dalam kitab-kitab orang berpikir tetapi ingin karomah, maka karomah yang menuhankan karomah itu namanya. Allah nggak senang. Kan di sini diperintahkan wasabbihuhu, sucikanlah Allah dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Nah itu kan orang pikir karena pengen punya karomah berarti kata kami kita bicara berarti orang itu menuhankan zikir, menuhankan karomah sebagai Tuhannya. Orang berpikir supaya mendapatkan kekayaan berarti menuhankan ke dunia sebagai Tuhannya. Karena zikir pengen mobil akhirnya mobil pada banyak ditulis. Lucu lagi. Ya memang perintahnya yang salah, Pak. Kadang juga kalau kita melihat sesuatu yang kita cintai, tetapi kita belum banyak maka pada sholawat. Sehingga mobil itu sholawat ala Muhammad. Pak Ujang yang mobil apa itu Pajero langsung sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad. Pak Ujang sudah baik di mobil apa Pajero. Dunia lagi aja. Masa lemes pulang kemana-mana, pokoknya zikir Allah saja. Resapi dan sadari kalimat ilahi anta maksudi wali wa maksudi. Jangan ada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat thayyibah la ilaha illallah itu adalah satu untuk wusul ilallah, kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Nah terus kata Ayu Adik, terus gimana dunia saya? Ini dunia urusan dunia mah urusan Allah. Tadi di mantobah Tuhan saya. Yang dibutuhkan kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Tuhan saya kalau memiliki keinginan, nafsu, keinginan, syahwat, berikan saja kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena Tuhan sudah nggak ada keinginan. Terus baru Allah baik. Tetapi sebegitu Tuhan bagaimana kayaknya? Anjingnya ada kalungnya emas, kudanya berpuluh-puluh, padahal nggak mau. Artinya sebetulnya setelah Allah
dunia kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu. Maka Allah senantiasa Allah dan para malaikat itu akan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan malaikat juga bersolawat kepada orang-orang yang membaca solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang yang bersolawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di sini liyukhrijakum minal dhulumati, maka Allah angkat dari kegelapan dan Allah bawa ke dalam suatu yang terang benderang, cahaya yang cahaya yang terang benderang. Artinya hatinya, kalau hati kita itu terang, orang di pasar jelas senang. Tapi kalau hati kita ini gelap, gulita, biarpun duit banyak, istri cantik, mobil bagus, tempat duduk itu sofa di rumah empuk, milih duduk di pinggir tanah. Enggak bawa panti, ngadem di pinggir tanah. Ya, padahal di rumah tempat duduknya bagus, hasilnya bagus, hatinya gelap. Tapi bagi orang yang hatinya terang, senang aja melihat anak ketawa ini bahagia. Benar kan? Suatu ketika di sana Pak yang pulang begitu nyampe rumah pas istri anak lagi pada baca Quran, itu dijamin Pak yang berbicara. Senangnya tidak bisa diceritakan. Sama juga Pak Uda pulang kerja maghrib, ternyata istri habis sholat jamaah, anak sama istri lagi pada baru, masya Allah senangnya itu tidak bisa diceritakan. Pasti di antara kita pernah mengalami seperti itu. Itu bukti bahwa hati kita terang, cahaya, ya. Maka berbahagia betul bahwa kita sudah melaksanakan perintah Allah, berzikir dengan memperbanyak zikir mengingat Allah, dan zikir itu adalah yang kita laksanakan, zikir yang bukan sembarangan. Enggak sembarangan Pak, itu buku tunjukkan, karena itu dari Allah ke Rasulullah, ke Sayyidina Abu Bakar, ke Sayyidina Ali, sampai ke kita. Itulah yang namanya zikir bersanad. Itulah yang namanya zikirnya sanad sampai Rasul. Itulah yang disebut zikir yang mutabarak. Zikir yang mutabarak itu yang mahal. Karena tidak semua ngerti dan tidak semua mau. Kalau seandainya tahu dan semua mau pun, setiap manakib zikir rekaman dan kumpah dan kok. Karena kembali lagi, ya itulah tadi. Kalau berbicara iman, cuma iman kepada Allah. Bahkan yang tidak Islam juga bisa iman, percaya kalau Allah itu ada. Kalau berbicara Islam, banyak orang yang Islam, banyak orang yang sholat, tinggal 50%. Tapi berbicara ihsan, kalau berbicara ihsan tidak lepas dari thariqah tasawuf. Masa tinggal sedikit, tidak sampai 20%. 10%, tinggal sedikit, tidak semua tertarik oleh itu. Itu saja para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan manfaat. Jadi tidak menjangkau dari banyak ini. Dari itu tuh pas 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma s
صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك.